Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, upacara pentabesan diakon pada hari ini sungguh istimewa karena bertepatan dengan perayaan Santo Matius, seorang pemungut cukai dan kemudian menjadi pengarang Injil. Tadi dikisahkan sekilas siapa Matius. Matius itu adalah pemungut cukai, koruptor yang punya nama jelek di depan masyarakat. Sampai-sampai kaum Farisi memprotes, kenapa Yesus mau makan bersama dengan orang ini? Bukannya koruptor, tapi dianggap dekat dengan kaum penjajah. Karena pada saat itu bangsa Yahudi di bawah kekuasaan pemerintahan penjajahan bangsa Romawi. Dari Matius pemungut cukai ini termasuk yang dekat dengan pemerintah yang dianggap oleh orang Yahudi menghalangi kemerdekaan mereka. Dan yang terjadi adalah orang yang dicap jahat, jelek oleh masyarakat, bahkan oleh tokoh masyarakat juga kaum Farisi, Matius inilah yang dipanggil Tuhan, ikutilah aku. Timbul perdebatan, argumen Yesus adalah, saya datang, dokter datang bukan untuk orang sehat, melainkan untuk orang yang sakit. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, polemik-polemik semacam ini masih terus-menerus terjadi di tengah masyarakat, juga di tengah orang Katolik. Kalau melihat orang jelek, orang jahat, seakan-akan tidak ada kebaikan lagi, dan bahkan berani mengambil peranan Tuhan untuk memvonis orang itu orang yang tidak bisa selamat. Jadi bagi saya, pemanggilan Matius bukan hanya berlaku bagi Matius, tapi Yesus melihat ada celah-celah kebaikan pada diri Matius yang anggap jahat ini, dan kebaikan yang kecil itulah yang bagi Tuhan potensi untuk digunakan untuk melanjutkan karyanya. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, khususnya ketiga diakon, saya sangka satu hal ini batas dari renungan kita. Yang memanggil Matius adalah Tuhan. Dan saya yakin Tuhan yang sama memanggil kalian bertiga. Yang memanggil kalian itu bukan minister provinsial, bukan dosen, bukan teman-temanmu, tapi yang memanggil Tuhan itu, bagi kalian itu adalah Tuhan sendiri. Saya sampai bagi orang yang terpanggil, ini kata kunci. Bahwa saya yang dipanggil nih, Tuhan memanggil saya, artinya saya ini orang istimewa di hadapan Tuhan. Dan itu seharusnya membuat kita bangga menjadi orang yang Tuhan panggil sendiri secara istimewa. Dan ini kata kunci untuk kita mampu melaksanakan tugas kita kelak, baik sebagai diakon maupun sebagai imam. Sebagai diakon sebetulnya tugasnya sederhana, berhubungan dengan sabda, altar, dan amal. Sabda termasuk membaca Injil, mengajar, dan khotbah. Altar berhubungan dengan membantu imam atau uskup melayani altar, menyiapkan hosti, piala, dan sebagainya. Amal berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam kisah para rasul diceritakan ketika banyak sumbangan-sumbangan, bagaimana sumbangan itu dibagi adil kepada umat dan sebagainya. Ini antara lain tugas diakon, ya, termasuk administrasi dan sebagainya. Tapi bagi saya yang paling pokok adalah diakon adalah jenjang pertama dalam imamat, diakonat, imamat, dan episkopat. Dan kata kunci bagi saya supaya kita bisa melaksanakan tugas ini, menyadari bahwa saya ini istimewa karena yang memanggil saya adalah Tuhan sendiri. Berapa ribu kaum muda, bahkan berapa teman sejak semenengah yang dipanggil, tapi justru saya sampai ke gereja ini dan ditabiskan diakon. Ini kata kunci, frater. Kalau kita tidak menyadari bahwa yang memanggil kita ini Tuhan, kita banyak kelemahan. Hari Minggu kemarin
saya mendampingi Bapak Kardinal merayakan pesta 25 tahun Imamat Pastor Aji. Pastor Aji ini pada tahun 2004 membantu saya dan saya tempatkan di Badau. Mereka bersaudara 4 orang dan Aji anak satu-satunya laki-laki, yang lain perempuan. Salah satu kakaknya itu suaminya adalah sosiolog terkenal Paulus Utama yang dosen di UI. Tahun 2016 kena stroke di Badau. Dengan ambulans dibawa ke Putus Sibau, dan dari Putus Sibau karena itu Pangdam Tanjung Pura Pak Andika mengirim helikopter untuk menjemput di Putus Sibau dan datang di sini dengan Hercules dibawa langsung ke Jakarta masuk Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto. Tapi tidak ditolong dan sejak itu sampai sekarang dia di kursi roda. Tapi kesaksiannya yang luar biasa kemarin disaksikan, saya bangga menjadi orang lumpuh ini. Bagi saya kelumpuhan saya ini merupakan berkat. Untuk sampai berani mengatakan itu tidak mudah. Karena tantangan tetap ada sebagai diakon. Dalam bacaan yang kedua tadi jelas, tantangan selalu perang antara kepentingan duniawi dan surgawi. Ikut harta dunia atau ikut Tuhan. Terhadap hal ini, sebetulnya ada beberapa kata kunci dalam bacaan yang pertama. Bagaimana kita ini, diakon, imam, dan ingin menjadi gembala yang baik, supaya kita bisa mempertahankan martabat diakon maupun imamat. Dalam bacaan pertama jelas, dikatakan, selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu, persaudaraan dan sebagainya. Jadi bagi saya, kita boleh berteori diakon itu apa dan sebagainya, tapi kata kunci ketika kita melaksanakan tugas, kedepankan kerendahan hati. Ya kan? Kedepankanlah sabar. Nah, sabar apa artinya? Kadang-kadang kalau orang menghina kita pun kita harus sabar. Ya. Kadang-kadang orang menjelekan kita harus sabar. Tapi kecenderungan kita melawan. Apalagi kalau kita tidak salah. Dan dikatakan, diomong sana sini, rasa ingin melawan. Dan kata kunci yang lihat adalah kasih dan sebagainya. Saya sangka banyak sekali kata kunci yang seharusnya menjadi rambu-rambu baik seorang diakon maupun sebagai imam. Tantangan tetap ada dan tidak mungkin tidak ada. Oleh karena itu selalu saya katakan semangat kasih, persaudaraan satu dengan yang lain itu sangat penting dalam hidup imamat. Dalam sharing saya kemarin dalam 25 tahun imamat Pastor Aji ini orang kota, anak orang kaya, ya kan? Dan sangat sosial. Sebelum masuk imam dia sudah kerja di bank, pergi ke Badau tidak ada pastoran dan sebagainya, berhadapan dengan suku Iban dan sebagainya, menderita dengan fasilitas yang sangat minim dan sebagainya. Tapi orang itu sangat sabar. Pernah makan minum di pastoran, beberapa orang mabuk, saya pun panas juga hati-hati. Tapi biarkan. Jadi bagi saya sih penghayatan imamat itu ada beberapa kata kunci yang memang harus kita pegang supaya kita bertahan. Bukan berarti tidak ada tantangan. Kalian juga ada tantangan. Apalagi kalau kalian ganteng itu kan tantangannya banyak. Jadi ini semacam sharing saya. Nah, saya tidak fokus apa tugas itu diakon, tapi fokus yang harus ada diri seorang imam dan seorang diakon. Ingat, yang memanggil kita itu Tuhan sendiri. Dan kalau Tuhan memanggil kita ada maksudnya. Memanggil Matius yang dicap penjahat oleh orang lain untuk menunjukkan pada dunia, hei, kau jangan menghina orang yang seperti itu. Ada kebaikan. Dan bagi Matius sendiri, dia dikecam di mana-mana, dituduh di mana-mana, tidak sempat membela diri. Ketika Yesus manggil dia, aduh, luar biasa Yesus. Aku ditolak mana-mana, dikecam di mana-mana. Yesus manggil saya dan itu kekuatan dia. Sehingga bisa menjadi murid dan Rasul Yesus. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan, tantangan hidup seorang imam, kaum berjubah, makin hari makin besar. Tapi saya pribadi, kalau kita yakin Tuhan memanggil, Tuhan tentu akan menampingi kita. Dan caranya sangat sederhana karena hidup bersama orang lain. Kata kunci tadi, rendah hati, sabar, saling mengasihi, mencintai satu dengan yang lain.
Dalam sharing saya dengan Romo Aji, setiap pastor yang bekerja di Kuspan Sintang, dari luar ada Freddy sekarang yang Direktur Karitas Indonesia, 3 bulan saya tempatkan di Kusupan. Supaya mengenal uskupnya, mengenal prakusupannya, mengenal para imam Kusupan, supaya dia menyatu dengan pastor-pastor sekusupan. Karena bagi saya ini kekuatan juga dalam dia bekerja. Jadi persaudaraan dalam biara itu sangat penting. Kita sudah meninggalkan papa mama kita kandung, tapi kita punya saudara yang satu profesi sebagai imam, sebagai diakon dan sebagainya, dan kekuatan kita ada di situ. Ketika kita melepaskan diri dari keluarga yang asli, belum mendapat keluarga dalam hidup komunitas sebagai seorang imam, tentu di situ ada masalah. Karena kita tidak bisa sendiri, Tuhan sendiri mengutus para muridnya berdua-dua. Itu menunjukkan seberapa hebat pun orang tanpa bantuan sama dia akan gatal. Mari ketiga diakon, saya dukung kalian bertiga, saya doakan dan ingat, yang memanggil kalian bukan papa mama, bukan provinsial, bukan rektor, bukan dosen dan sebagainya, Tuhan sendiri. Provinsial, orang tua, dosen dan sebagainya hanya memfasilitasi supaya panggilan dari Tuhan itu lama-kelamaan menjadi nyata dalam diri kalian. Kalau kalian dipanggil artinya di mata Tuhan, Tuhan tidak melihat cacat kelemahan kalian lagi karena itu sudah pasti ada, tapi kalian punya kebaikan yang bisa dikembangkan, yang kemudian sungguh-sungguh bisa membantu Tuhan dalam melanjutkan karyanya supaya kerajaan Allah di bumi ini akan berkembang. Para umat, mari kita doakan ketiga diakon ini. Mari kita doakan agar pada waktunya bisa dihabiskan imam. Mari kita doakan agar sebagai diakon, kelak sebagai imam, menghadapi krisis, mereka ingat bahwa yang manggil mereka itu Tuhan. Nah, sedangkan kalau kita fokus pada manusia, itulah yang terjadi. Orang Farisi yang sangat pintar pun mengecam Tuhan Yesus. Kenapa mau makan bersama orang pendosa? Dan pukulan telak, dokter, tabib untuk orang sakit, bukan untuk orang yang sehat. Tapi kenyataan dunia sekarang sering menuduh orang sakit harus disingkirkan, orang salah harus dibuang, harus dihukum, ya kan? Orang yang tidak baik seakan-akan dia mengambil peranan Tuhan, mengadili sesamanya dan sebagainya, dan Yesus tidak mau seperti itu. Dan kita pun dipanggil untuk demikian, umat pun dipanggil untuk demikian, karena kita itu dipanggil untuk rendah hati, murah hati, sabar terhadap saudara-saudara kita yang punya kelemahan, bahkan melakukan kejahatan sekalipun. Karena Tuhan Yesus yang guru kita sangat rendah hati, sangat perhatikan. Kisah anak hilang juga menunjukkan anak yang hilang kembali ke rumahnya, bapak itu mengadakan pesta dan sebagainya. Kisah tentang 100 domba, hilang 1, tinggal 99, mencari 1 domba. Itu apa artinya? Tuhan memperhatikan orang kecil, orang sederhana, dan Tuhan bisa menggunakan kita sebagai alatnya. Mari kita lanjutkan upacara ini, upacara pendabisan diakon. Mari kita doakan ketiga diakon ini agar sungguh-sungguh sebagai manusia yang penuh kekurangan, karena menyadari dipanggil oleh Tuhan, mereka punya kekuatan, gembira, bangga dengan status diakonnya, dan kelak bangga sebagai imam, karena tidak semua orang bisa atau boleh atau mampu kalau dipanggil oleh Tuhan Yesus sendiri. Amin.